Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya pun tidak memiliki satu topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi informasi dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah informasi dari kartu tersebut memberikan situasi energi kamu, pihak ketiga, atau manusia itu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini lebih berhati-hati, lebih berwaspada, dan lebih memikirkan apa reaksi ketika melakukan sesuatu hal. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini membuktikan
sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain, terlalu banyak situasi kemanipulatifan. Dari situasi kemanipulatifan tersebut tidak memikirkan bagaimana resiko yang diterima oleh orang yang memberikan ketulusan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang saya katakan tadi, seperti memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut lebih mendominasi terhadap pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan pemikiran? Karena pemikiran kamu untuk saat ini lebih berhati-hati untuk memberikan berbagai kepercayaan terhadap orang lain. Bukan hanya kepercayaan, sepertinya diri kamu ini pun seperti merasa khawatir dari kondisi di masa lalu kamu, yang dimana situasi kekhawatiran kamu ini selalu mengendalikan pemikiran kamu agar pemikiran kamu bersifat overthinking. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kata the devil, mencoba untuk melihat bagaimana perjalanan komitmen yang selama ini kamu jalankan, baik secara hubungan LDR, pernikahan, sampai diri kamu menerima status single parent. Saya rasa perjalanan komitmen kamu itu suatu perjalanan yang salah menempatkan situasi perasaan. Kamu salah menempatkan perasaan kamu terhadap orang yang dimana orang tersebut tidak sama sekali bisa menghargai diri kamu. Ibaratnya, sebaik-baik apapun diri kamu, kalau diri kamu salah menemukan orang, pasti kebaikan kamu itu akan tetap dianggap sebagai nilai dari sisi kekurangan kamu. Tetapi kalau diri kamu dianggap oleh orang lain berdasarkan dari kekurangan kamu, pasti secara otomatis kamu akan selalu dianggap berharga. Tetapi kenyataannya, kamu sendiri yang menganggap orang yang sudah menilai kamu begitu sangat formalitas, kamu masih mengagung-agungkan manusia itu. Itu yang saya lihat di dalam perjalanan komitmen kamu. Sudah salah menempatkan perasaan, diri kamu hanya dianggap sebagai pelampiasan, diri kamu hanya dianggap sebagai tempat di mana untuk persinggahan manusia itu, diri kamu hanya dijadikan sebagai pelampiasan emosi manusia itu ketika manusia itu di luar sana ada konflik.
Kartu pertama saja kartu The Devil yang keluar. Apakah mungkin saya mengatakan perjalanan komitmen kamu itu suatu perjalanan yang membuat diri kamu bahagia? Kan tidak mungkin, wah geng. Ya secara otomatis saya akan mengatakan perjalanan komitmen kamu itu perjalanan yang selalu menyiksa diri kamu, baik secara keuangan, perasaan, pemikiran, apalagi batin. Ini Dewa geng. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi memberikan suatu gambaran terhadap komitmen kamu di masa lalu atau untuk saat ini? Kalau memang perkataan saya tadi memberikan suatu gambaran terhadap komitmen kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu telah menyalahgunakan posisinya sebagai pasangan kamu. Manusia itu menyalahgunakan posisi dia di dalam komitmen kamu. Kenapa saya mengatakan manusia itu menyalahgunakan posisinya? Karena posisinya bukan ditempatkan di dalam komitmen tersebut, tetapi posisinya ditempatkan di dalam situasi kebebasan ataupun mencari keuntungan terhadap diri kamu. Bukan hanya menyalahgunakan posisinya, manusia itu pun seperti orang yang terlalu pintar untuk membuat berbagai kemanipulatifan. Itu dia wak geng. Cocok kau rasa dengan perkataan saya tadi kalau saya menggambarkan sifat dan karakter dia? Karena bagi saya ketika diri saya mengatakan menyalahgunakan posisinya, manusia itu saya kategorikan manusia yang berwujudkan iblis. Berpenampilan sebagai malaikat, tetapi perkataan, tindakan, dan kenyataan yang dia berikan terhadap diri kamu berbanding terbalik dengan penampilan dia. Penampilan malaikat, kebalikan dari malaikat, iblis. Itu dia wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Nine of Swords terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi seperti memberikan suatu gambaran terhadap pemikiran kamu, yang dimana pemikiran kamu menerima berbagai situasi depresi. Itu dia. Akibat manusia itu menyalahgunakan posisinya di dalam komitmen kamu dan menyiksa diri kamu secara batin ataupun perasaan, pemikiran kamu malah menyimpan situasi trauma, stres, dan depresi. Itu yang saya lihat. Sekuat apapun diri kamu mencoba untuk mencari berbagai aktivitas yang dimana aktivitas itu bisa menghilangkan pemikiran kamu yang trauma, saya rasa tidak mampu. Saya rasa belum bisa. Karena manusia itu sudah menyerang pemikiran kamu secara total. Pemikiran kamu yang diserang oleh manusia itu sehingga diri kamu sangat sulit untuk bisa bergerak. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Nine of Swords ini terhadap posisi energi manusia itu, saya rasa
ada sesuatu hal yang sedang dia prioritaskan. Ada sesuatu hal yang sedang dia fokuskan untuk saat ini. Bisa saja hal itu berkaitan terhadap kondisi fisik, bisa saja berkaitan terhadap kondisi keuangan dia, bisa saja berkaitan terhadap situasi pekerjaan dia. Karena kedua kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap pergerakan energi manusia itu daripada pergerakan energi kamu. Karena yang saya rasakan manusia itu lagi ada satu konflik di dalam kondisi fisiknya. The Devil, penyakit, Nine of Swords, merasa menyesal terhadap situasi yang dia lakukan untuk meninggalkan diri kamu demi kebebasan yang dia jalankan di luaran sana. Wow, The Devil unsur tanah. Seperti apa ya, sedang terjatuh manusia ini. Terjatuh dari kondisi fisik dan keuangan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Yang dimana kata Justice ini mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata Justice, yang dimana kata Justice ini seperti apa ya yang ingin saya katakan terhadap diri kamu? Kamu ini seperti membuat suatu bentuk keadilan terhadap diri kamu sendiri, yang dimana keadilan yang kamu bentuk itu ingin membuat jarak agar tidak lagi terkoneksi terhadap manusia tersebut. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan keluarnya kartu Justice ini, saya menyarankan terhadap diri kamu, kamu tidak usah terlalu menyalahkan diri sendiri terhadap situasi komitmen kamu. Kamu tidak usah memberikan suatu perkataan di dalam energi kamu, apa yang salah di dalam komitmen saya ini. Stop untuk menyalahkan diri sendiri. Karena yang membuat permasalahan di dalam komitmen kamu itu bukan diri kamu, tetapi orang yang salah kamu berikan situasi kesetiaan kamu. Itu dia Wageng. Memang saya mengakui dari kondisi komitmen kamu itu membuat kehidupan kamu tidak seimbang, tidak stabil. Tetapi di balik dari situasi komitmen kamu itu, ada kabar baik yang akan kamu terima, yaitu bentuk karma positif. Bentuk karma positif untuk kamu dapatkan. Kalau saya arahkan kartu Justice ini terhadap manusia tersebut, kebalikan dari karma positif yang saya katakan terhadap diri kamu. The Devil, Nine of Swords dengan Justice. Kondisi sakit, penyesalan, dan karma. Ada situasi karma yang sedang dia jalankan, ada situasi keadilan yang sedang dia rasakan, ada situasi hukuman yang sedang dia rasakan untuk saat ini. Tidak jauh-jauh, geng. Muncul kartu Ten of Wands. Terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini memberikan gambaran, tetapi gambaran itu ada 2 arti, beban dan
kondisi paksaan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata beban, kalau terus-menerus diri kamu menyalahkan diri sendiri dari situasi komitmen kamu yang sudah hancur, itu akan membuat diri kamu terjebak di dalam kondisi yang penuh dengan kegelisahan. Kamu tidak usah terlalu memikirkan. Kalaupun sudah hancur, ya biarkan saja. Tetapi bagaimana situasi kehancuran itu bisa kamu ubah agar diri kamu tidak lagi merasa terbebani dari komitmen kamu. Kalau saya menarik dari arti kedua, mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, saya yakin dan percaya apapun yang dia lakukan di luaran sana dan apapun yang dia rasakan di luaran sana untuk saat ini, itu semua hanya unsur keterpaksaan. Kalau diri kamu melihat secara formalitas kehidupan dia penuh dengan kebahagiaan, saya rasa itu hanya berpura-pura. Kenapa? Karena kemunculan kartu pertama yang saya katakan tadi, ada yang sedang dia prioritaskan, di mana apa yang sedang dia prioritaskan membuat pemikiran dia merasa terbebani dan dipaksa untuk memberikan suatu kebahagiaan terhadap orang lain. Dengan unsur keterpaksaan itulah dia perlihatkan terhadap diri kamu bahwasannya kondisi diri dia baik-baik saja, tetapi tidak baik-baik saja. Muncul kartu Eight of Cups. Eight of Cups, di mana kemunculan kartu yang barusan saya bukakan ini lebih mendominasi terhadap manusia itu. Kenapa? Kepergian dia membuat diri dia terluka, terbebani, menyesal, sakit, dan karma. Ini dia geng. Itu dia. Sampai di sini bisa kamu terima secara logika kamu. Ya, kalau bisa kamu terima secara logika silakan angkat, tetapi kalau tidak usah kamu angkat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Strength. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata Strength memberikan gambaran, tetapi gambaran itu ada 2 arti, kekuatan dan perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari situasi kekuatan, mungkin ini lebih mendominasi terhadap diri kamu. Kenapa? Dengan kesendirian kamu ketika manusia itu meninggalkan diri kamu, beban yang kamu pikul, saya rasa kamu mampu untuk mengatasinya. Salut saya. Begitu sangat kuat diri kamu untuk menerima beban tersebut dengan seorang diri. Itu dia geng. Kalau saya menarik dari arti kedua, kata Strength, manusia ini masih memiliki perasaan yang begitu sangat kuat terhadap diri kamu, tetapi perasaan itu hanya tinggal kata perasaan. Hanya tinggal kata perasaan yang tidak bisa dia eksekusikan karena kondisi diri dia lagi dalam kondisi yang benar-benar di luar dugaan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. The Temperance. Kata The Temperance, raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan perkataan saya tadi, saya cukup mengatakan terhadap diri kamu, next time, jadilah diri sendiri.
Kalau kamu ingin bebas, lakukan kebebasan tersebut. Kalau memang diri kamu ingin berkomunikasi secara tegas, apabila diri kamu masih ada ikatan di dalam komitmen kamu, komunikasi secara tegas. Jadi diri sendiri, karena ketika diri kamu jadi diri sendiri, kamu mengerti bagaimana suatu kondisi yang membuat diri kamu akan bahagia. Itu dia Wageng. Kan tidak sulit untuk menjadi diri sendiri. Tujuannya apa? Agar diri kamu mengerti bahwasannya yang membutuhkan situasi ketenangan itu siapa. Itu dia Wageng. Kalau saya mengarahkan kartu The Empress ini terhadap manusia tersebut, manusia itu sudah bisa saya pastikan masih memiliki perasaan dan belum sanggup untuk kehilangan diri kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Sun. Kata The Sun lebih mendominasi terhadap unsur alam. Tetapi kalau saya mencoba untuk menarik unsur dari alam, ini ada kaitannya terhadap kata The Empress. Yang dimana tadi saya mengatakan terhadap diri kamu, jadi diri sendiri. Tujuannya apa? Agar diri kamu itu memahami di mana kepercayaan diri kamu, agar diri kamu mengerti kamu masih bisa mendapatkan suatu pencapaian dan target sesuai dengan keinginan kamu, agar diri kamu itu tidak lagi berpikiran negatif tetapi berpikiran positif. Itu dia Wageng. Jadi diri sendiri lebih penting daripada berpura-pura untuk memperlihatkan bahagia. Kalau saya mengarahkan kartu The Sun ini terhadap posisi energi manusia tersebut, sudah pasti manusia ini seperti masih berharap agar alam semesta bisa mempertemukan terhadap diri kamu, agar alam semesta bisa mengembalikan situasi kebahagiaan yang pernah dia tinggalkan. Tetapi koneksi dari alam semesta itu kembali terhadap pergerakan energi kamu. Kalau memang pergerakan energi kamu terkoneksi terhadap alam semesta. 3 kartu bersifat positif terhadap diri kamu. 5 kartu menggambarkan situasi perjalanan komitmen kamu di masa lalu. Dan kelima kartu yang saya angkat ini pun memberikan gambaran terhadap kondisi manusia itu. Karma, sakit, penyesalan, beban, kekecewaan, dan luka. Oke Wageng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.